Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, dan selamat datang di channel saya, tempat di mana teknologi, data, dan logika bertemu. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang sederhana tapi super penting di dalam industri energi. Bagaimana uji hipotesis bergerak dalam bidang energi. Artinya, kita akan menganalisis uji hipotesis dalam bidang energi dalam sertifikat energi untuk uji rata-rata dan uji proporsi. Nah, dalam analisis uji hipotesis dalam bidang energi ini, pernah nggak sih kalian mikir kalau sebuah perusahaan bilang efisiensi dari turbin gas itu cuma 42%, kita harus percaya begitu aja gitu? Nggak mungkin kan? Atau kalau dari 200 panel surya, 14 diantaranya gagal untuk berfungsi. Apakah itu wajar atau sudah melewati batas kualitas dari panel surya tersebut? Nah, di dunia teknik energi ini, kita nggak bisa cuma menebak-nebak aja. Harus ada data dan harus ada analisis yang valid dan terbukti, dan disinilah uji hipotesis berperan penting. Nah, dalam video ini, kita akan bahas dua contoh, yaitu satu tentang efisiensi turbin gas dan kedua tentang panel surya yang gagal berfungsi. Tapi tenang aja, kita bahasnya bakalan santai dan mungkin akan mudah dimengerti untuk kalian, dan langsung aja ke intinya. Nah, untuk tujuan pembuatan video ini adalah kita akan melakukan penyelesaian soal-soal uji hipotesis yang berkaitan dengan efisiensi turbin gas dan proporsi kegagalan panel surya. Nah, untuk latar belakangnya itu dalam dunia teknik ini, pengujian klaim teknis seperti efisiensi alat atau kualitas itu sangat penting. Dengan melakukan jenis uji yaitu uji rata-rata yang berguna untuk mengevaluasi klaim efisiensi turbin gas dan uji proporsi untuk menguji proporsi panel surya yang gagal berfungsi. Dan untuk manfaat analisisnya adalah membantu pengambilan keputusan berbasis data dan meningkatkan keandalan sistem pembangkit energi tersebut. Nah, kemudian ini adalah soal pertama tentang uji rata-rata efisiensi turbin gas. Di sebuah perusahaan pembangkit listrik mengklaim bahwa rata-rata efisiensi turbin gas mereka adalah 42%. Dan seorang mahasiswa melakukan pengujian terhadap sampel 36 turbin dan menemukan rata-rata efisiensi sebesar 40,8% dengan simpangan baku 3%. Pertanyaannya, ujilah klaim perusahaan tersebut pada taraf signifikan 5%. Apakah data mendukung klaim perusahaan dengan petunjuk H0-nya adalah 42% dan H1-nya adalah sama dengan 42%, dan gunakan uji Z karena N-nya lebih besar dari 30. Nah, langsung saja untuk penyelesaian soalnya, yaitu H0-nya diketahui tadi 42% dan H1-nya adalah 42%. Dengan diketahuinya lagi rata-ratanya adalah 40,8 dengan 42, simpangan bakunya 3 dan 42, dan N-nya adalah 36. Dengan statistik uji Z, yaitu dengan rumus Z sama dengan X dikurangi mu dibagi simpangan baku dibagi akar N. Nah, tinggal kita masukin aja dari diketahuinya tadi. Nah, karena X-nya adalah 40,8 dikurangi mu-nya adalah 42, maka hasilnya min 1,2. Nah, untuk yang ini dibagi dengan 3 dibagi akar 36. Nah, hasilnya 0,5. Nah, min 1,2 dibagi 0,5 itu hasilnya min 2,4. Nah, zat kritisnya dengan alfa 0,05 dengan dua sisi itu kurang lebih 1,96. Nah, karena min 2,4 itu kurang dari min 1,96, maka tolak H0 atau tolak yang pertama. Kesimpulannya adalah data tidak mendukung klaim efisiensi 42%. Jadi kan kita harus melakukan uji hipotesis terlebih dahulu untuk mempercayai suatu perkataan tentang turbin gas tadi. Nah, ada cukup bukti untuk bilang bahwa efisiensi turbin mereka itu nggak sampai 42%. Dan ini bisa berdampak besar bagi desain dan kepercayaan kepada klien.
Langsung saja ke soal kedua, yaitu uji proporsi panel surya gagal fungsi. Nah, dalam inspeksi kualitas, diketahui bahwa maksimal 5% panel surya boleh gagal fungsi agar memenuhi standar. Nah, dari sampel 200 panel, ditemukan bahwa 14 panel gagal fungsi. Nah, pertanyaannya adalah, dengan menggunakan taraf signifikan 1%, uji apakah proporsi kegagalan melebihi batas maksimum yang diizinkan dengan petunjuk H0, P 0,5, H1, P 0,5. Nah, kita gunakan uji proporsi satu arah, yaitu menggunakan yang kanan. Nah, untuk penyelesaian soal kedua tentang uji proporsi panel surya dengan H0P 0,05 dan H1P 0,05, diketahui lagi dengan P0 sama dengan 0,05. Nah, X-nya tadi adalah 14 dan N-nya 200 dengan P aksen 14 dibagi 200. Nah, kenapa? Karena P aksen itu adalah X dibagi dengan N, yaitu 0,07. Seperti yang sebelumnya, kita harus melakukan statistik uji Z. Dengan statistik uji Z, yaitu Z sama dengan P aksen dikurangi P0 dibagi akar dari P0 dikali 1 min P0 dibagi N. Nah, kan tadi udah diketahui di sini, kita tinggal masukin aja, P aksennya adalah 0,07 dikurangi P0-nya adalah 0,05 dan dibagi akar dari P0-nya 0,05 dikali 0,95 karena 1 dikali 1 dikurangi P0 dibagi 200 karena N-nya adalah 200. Nah, itu hasilnya sama dengan 0,02 dari sini. 0,02 dibagi 0,015 hasil dari sini. Nah, nanti hasilnya akan mendekati 1,30. Nah, untuk Z kritisnya adalah karena alfa tadi 0,01 menggunakan satu sisi, yang sisi kanan, maka hasilnya 2,33. Nah, karena 1,30 ini kurang dari 2,33, maka gagal tolak 0. Nah, kesimpulannya tidak cukup bukti bahwa proporsi kegagalan lebih besar dari 5%. Nah, kita nggak bisa bilang bahwa proporsi kegagalan terlalu tinggi. Mungkin masih dalam batas toleransi. Nah, untuk kesimpulannya, yang pertama yaitu uji hipotesis membantu pengambilan keputusan. Untuk statistik memungkinkan kita mengevaluasi klaim teknis secara objektif. Kemudian yang kedua, untuk uji hipotesis yaitu baik untuk efisiensi turbin maupun kualitas panel surya, kita bisa menghindari asumsi tanpa data. Yang kedua, setiap kasus memiliki pendekatan yang tepat. Kan tadi ada uji rata-rata dan uji proporsi. Nah, uji rata-rata cocok untuk menguji klaim efisiensi, contohnya 42%, dan uji proporsi cocok untuk menilai jumlah kegagalan, contohnya kurang dari 5%. Nah, yang ketiga, keputusan berdasarkan data lebih kredibel. Maksudnya, dengan menghitung nilai Z dan membandingkan dengan Z kritis, kita tahu kapan harus menerima atau menolak hipotesis 0 atau H0-nya tadi. Kemudian, statistik bukan hanya teori. Langkah-langkah ini benar-benar diterapkan di industri energi untuk jaminan kualitas, optimasi, dan efisiensi sistem. Dari dua kasus ini kita bisa lihat gimana statistik bantu dunia teknik buat ambil keputusan yang cerdas. Bukan cuma soal angka, tapi soal tanggung jawab. Apakah sistem kita layak dipakai, apakah produk kita aman dan efisien untuk penggunaannya. Jadi, kalau kamu mahasiswa teknik, talent data analis, atau orang lapangan yang pengen kerja lebih akurat, belajar statistik itu bukan pilihan, tapi kebutuhan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila kamu memiliki ide atau topik lain seputar energi dan data, kalian bisa menuliskan komentarnya. Nah, gimana? Dari penjelasan ini, apakah kalian suka konten seperti ini atau masih bingung tentang statistik energi itu seperti apa? Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian belajar tentang statistik energi lebih lanjut. Dan jangan lupa kan slogan yuk belajar statistik energi lebih lanjut. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.